Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film Spider-Man pertama nih guys, yang mana film ini merupakan awal kebangkitannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ceritanya. Inilah Spider-Man. Ceng ceng. Dia adalah Peter Parker, seorang anak SMA culun yang sering dikerjain teman-temannya. Karena dia anak yang culun, tak satupun siswa lain yang mau berbagi kursi dengannya. Suatu hari, Peter dan siswa lain melakukan study tour di sebuah laboratorium Universitas Columbia. Sesampainya di lokasi, seorang anak kaya raya yang bernama Harry Osborn juga tiba di sana. Dia diantar ayahnya yang bernama Norman Osborn dengan mobil mewah. Harry adalah satu-satunya siswa yang dekat dengan Peter. Sebelum masuk lab, Peter sempat berbincang dengan Norman. Dia kagum dengan kepintaran Peter di bidang sains. Setelah itu, Harry dan Peter masuk ke dalam lab, yang mana laboratorium ini ternyata sedang melakukan penelitian terhadap 3 jenis laba-laba. Jenis laba-laba pertama mampu melompat untuk menangkap mangsanya. Kemudian laba-laba yang memiliki jaring sekuat kabel jembatan, dan yang ketiga adalah jenis laba-laba yang memiliki naluri kuat terhadap bahaya. Mereka menyebutnya sebagai Spider Sense. Setelah melakukan riset selama 5 tahun, Universitas Columbia akhirnya berhasil menciptakan jenis laba-laba baru. Jenis laba-laba super, hasil gabungan DNA dari ketiga jenis laba-laba sebelumnya. Saat diperkenalkan, Mary Jane menyadari kalau salah satu laba-laba hasil gabungan genetis itu tidak ada di dalam kandang. Pemimpin Thor mengira kalau laba-laba itu mungkin sedang dibawa untuk diteliti. Peter yang melihat Mary Jane sedang sendiri langsung menyempatkan diri untuk berbicara. Dia meminta agar Mary Jane bersedia difoto sebagai laporan study tour. Mary Jane pun merasa senang dan mengizinkannya. Jadi guys, sebenarnya Mary Jane ini adalah tetangga Peter sekaligus wanita pujaannya. Tapi Peter belum cukup berani untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Peter mengambil foto, ternyata ada satu laba-laba yang bersarang di atas Peter. Laba-laba itu turun dan langsung menggigit tangannya. Sementara di perusahaan senjata yang bernama Oscorp, pihak militer bersama dewan direksinya mengadakan pertemuan dengan Norman. Salah satu ilmuwan memperlihatkan senjata glider hasil temuan Oscorp. Namun tujuan pihak militer ini bukan untuk glider itu guys, melainkan perkembangan serum penambah kemampuan manusia, yang mana penelitian ini didanai oleh pihak militer. Salah satu ilmuwan mengatakan kalau serum itu bisa menambah kekuatan hingga 800%. Namun serum itu masih belum stabil dan bisa membuat objek percobaan menjadi gila. Mendengar itu, pihak militer mengancam akan menarik semua dana untuk diberikan ke perusahaan lain jika serum itu tak kunjung selesai. Peter yang baru saja tiba di rumah terlihat sangat kelelahan. Paman dan bibinya sangat khawatir dengan keadaan Peter, yang mana dia adalah seorang anak yatim piatu yang semenjak kecil diasuh oleh paman dan bibinya. Di dalam kamar, Peter mulai menggigil dan kedinginan. Ternyata itu adalah efek dari gigitan laba-laba super hasil gabungan genetika. Terjadi perubahan DNA di dalam tubuh Peter. Sementara di tempat lain, Norman melakukan tes serum penambah kekuatan itu pada dirinya. Dia ingin serum itu segera bisa diproduksi agar pihak militer tidak menarik dana penelitian mereka. Norman meminta rekannya untuk membantu. Rekannya sempat mengingatkan kalau tindakan itu sangat berbahaya. Namun Norman tetap memaksa hingga akhirnya percobaan itu membuat Norman kejang-kejang tak sadarkan diri. Rekannya pun segera membantunya. Tiba-tiba Norman sadar dan langsung membunuhnya. Setelah terbangun dari tidur, Peter merasakan hal yang tak biasa. Yang awalnya dia harus menggunakan lensa, sekarang tidak lagi. Tubuhnya juga berubah menjadi lebih kuat dan berotot. Seperti rutinitas biasanya, Peter ketinggalan bus sekolah lagi. Namun saat dia mengejar bis itu, tiba-tiba spanduk bis menempel di tangan Peter. Sementara di dalam rumah, Harry mendapati ayahnya yang tergeletak di atas lantai. Kemudian anak buah Norman memberitahu kalau semalam salah satu ilmuwan mereka terbunuh di laboratorium. Ternyata Norman tidak mengingat apa yang terjadi tadi malam. Saat di sekolah, Peter juga mengalami hal-hal aneh.
yang mana ketika Mary Jane terpeleset di tumpahan minuman, tiba-tiba Peter menangkap Mary Jane dengan refleks yang sangat cepat. Gak sampai di situ aja guys. Peter juga terheran melihat sebuah garpu yang menempel di tangannya. Saat berusaha melepasnya, tiba-tiba sebuah jaring keluar dari tangan dan menempel ke sebuah nampan berisi makanan. Peter pun menariknya sehingga terlempar ke orang di belakangnya yang bernama Flash, pacarnya Mary Jane. Dia adalah orang yang suka membuli Peter. Peter pun merasa takut dan pergi dari sana. Flash yang marah akan hal itu tiba-tiba datang mendekati Peter. Namun entah bagaimana, Peter dapat mengetahui bahaya yang akan menimpanya. Dengan segala kemampuan seperti refleks, insting, dan tubuhnya yang berotot, dia mampu mengalahkan Flash hanya dengan satu pukulan saja. Hal ini membuat Peter dan siswa lain merasa heran. Peter pun segera pergi dari sana. Di suatu tempat, Peter melihat ada seperti duri-duri tajam yang halus tumbuh di jarinya. Duri-duri halus itu juga dapat membantunya untuk memanjat tembok. Ternyata gigitan laba-laba super sebelumnya telah membuat tubuh Peter bermutasi menjadi seperti laba-laba. Hal inilah yang membuat Peter memiliki kemampuan di atas manusia normal. Di atas gedung, Peter mencoba untuk mengeluarkan jaringnya lagi. Hingga beberapa kali percobaan, akhirnya dia berhasil mengeluarkan jaring dan mencoba berayun di antara gedung. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Peter akan membuang sampah, dia bertemu Mary Jane di depan rumah. Mereka sempat berbincang tentang rencana mereka saat lulus SMA nanti. Namun tak lama kemudian, Flash datang menjemput Mary Jane dengan mobil mewah. Hal itu pun membuat Peter iri padanya. Lalu Peter masuk ke dalam rumah dan tanpa sengaja melihat iklan mobil di dalam sebuah koran. Di koran itu juga, dia melihat sebuah iklan pertandingan gulat yang hadiahnya cukup membeli sebuah mobil mewah. Langsung dong Peter mencari cara agar bisa ikut dalam pertandingan tersebut. Dia menggambar beberapa kostum karena pertandingan itu juga mengharuskan pesertanya mengenakan kostum. Setelah itu dia melatih kemampuannya. Karena mendengar suara berisik, Bibi May datang memeriksa kamar Peter. Tapi Peter beralasan kalau dia sedang berolahraga tanpa pakaian. Setelah yakin dengan kemampuannya, Peter meminta Paman Ben mengantarkannya ke perpustakaan. Di dalam mobil, Paman Ben memberi nasihat pada Peter kalau kekuatan yang besar disertai tanggung jawab yang besar pula. Mendengar itu Peter malah kesal. Dia merasa kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri. Bukannya ke perpustakaan, Peter malah masuk ke pertandingan gulat. Terlihat seorang pria bertubuh besar mengalahkan banyak petarung. Dia adalah Boncao, sang petarung bertahan yang akan menjadi lawan Peter. Namun Peter tak ragu dan pergi mengisi formulir pendaftaran. Petugas berpesan kalau jika terjadi apa-apa mereka tidak akan tanggung jawab. Kini tibalah giliran Peter. Karena melihat kostumnya, pembawa acara memanggilnya sebagai Spider-Man. Di dalam arena tarung, tiba-tiba pagar besi turun menutup arena tarung, sehingga petarung tidak akan bisa keluar dari sana. Mereka pun bertarung. Awalnya Peter dihajar habis-habisan nih guys. Namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Boncao. Seharusnya hadiah yang diterima Peter sebesar $3.000, namun petugas justru memberinya $100 saja. Tak lama kemudian, seseorang datang dengan sebuah pistol. Dia merampok semua uang itu dan pergi dari sana. Peter yang kesal malah membiarkan perampok itu pergi. Dia melakukan itu sebagai upaya pembalasan. Saat di luar, Peter melihat orang berkerumun. Ternyata itu adalah Paman Ben yang sekarat karena terkena tembakan. Paman Ben pun meninggal. Mendengar polisi yang berbincang kalau seseorang telah merampok mobil Paman Ben, Peter pun diselimuti amarah. Dia langsung bergegas mengejar perampok itu, berayun di antara gedung-gedung tinggi untuk mencari mobil Paman Ben yang dirampok. Ketika mobil terlihat, Peter langsung mendarat di atasnya, sehingga mobil itu berhenti karena menabrak sebuah pagar. Si perampok pun masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Peter langsung menghajarnya. Saat melihat wajah orang itu, ternyata dia adalah orang yang merampok di tempat gulat tadi. Lalu kakinya tersandung dan jatuh dari jendela. Di atas gedung, Peter sangat sedih atas kematian pamannya.
Karena Oscorp tak kunjung menyelesaikan serum penambah kekuatan, pihak militer berencana akan memindahkan pendanaan mereka ke perusahaan Quest Aerospace, sebuah perusahaan senjata yang menjadi saingan Oscorp. Mereka sedang menguji coba senjata tempur baru buatan mereka. Saat pengujian sedang berlangsung, tiba-tiba seseorang yang menggunakan glider Oscorp muncul menghancurkan tempat itu. Belum diketahui siapa sosok di balik topeng itu. Singkat cerita, Peter dan siswa lainnya sedang merayakan kelulusan mereka. Saat itu Harry melihat Mary Jane yang baru putus sama pacarnya. Harry pun langsung mendekati Mary Jane, sementara Peter berbicara dengan Norman. Norman mengingatkannya agar tidak larut dalam kesedihan. Sesampainya di rumah, Peter teringat lagi dengan nasihat Paman Ben, yaitu kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar pula. Semenjak itulah Peter mendedikasikan dirinya untuk menolong warga New York dari para penjahat. Karena aksinya ini, surat kabar dari The Daily Bugle dipenuhi berita manusia laba-laba. Kalangan masyarakat menyebutnya sebagai Spider-Man. Di kantor redaksi surat kabar The Daily Bugle, Jonas Jameson selaku pemimpin akan memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang bisa mengambil foto Spider-Man. Hal ini pun tertulis di surat kabar mereka. Di tempat lain, Peter menemui Mary Jane yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Mary Jane merasa malu karena dia bekerja sebagai pelayan restoran. Namun Peter tetap memberinya semangat. Mary Jane juga memberitahu kalau saat ini dia berpacaran dengan Harry. Dia meminta agar Peter tidak memberitahu Harry tentang pekerjaannya. Setelah itu, Peter pulang ke tempatnya, yang mana saat ini dia tinggal bersama Harry di apartemen yang sama. Di sana Peter memberitahu Harry kalau dia dipecat dari kerjaannya. Sebenarnya Norman bisa saja mencarikan pekerjaan pada Peter, namun dia menolak dan ingin berusaha sendiri. Norman pun menghargai keputusan Peter. Secara tidak sengaja, Peter melihat iklan di sebuah koran. Di sana tertulis bahwa ada bayaran yang besar bagi siapa saja yang bisa mengambil foto Spider-Man. Peter pun langsung mengambil kesempatan itu dengan cara menyiapkan kamera setiap melakukan aksinya. Foto-foto yang berhasil dia ambil kemudian dijual ke Daily Bugle. Di perusahaan Oscorp, Norman menghadiri rapat bersama dewan perusahaan. Norman sangat kaget karena tanpa sepengetahuannya, para dewan sepakat untuk menjual perusahaan Oscorp pada perusahaan Quest Aerospace. Sementara Norman diberhentikan secara tidak hormat. Tentu hal itu membuat Norman marah karena dialah yang telah membangun perusahaan itu sejak awal. Namun dewan direksi sudah sepakat. Mereka akan mengumumkan penjualan Oscorp setelah festival Oscorp Industries diadakan. Beberapa hari kemudian, festival itu pun diadakan di depan gedung Oscorp. Peter juga datang menghadiri tempat itu. Secara tidak sengaja, Peter melihat Harry dan Mary Jane di atas gedung. Saat Harry akan menciumnya, Mary Jane malah berpaling. Sepertinya Harry lupa sikat gigi setelah makan jengkol nih guys. Tiba-tiba insting Peter memberi sinyal kalau di tempat itu akan ada bahaya. Dari kejauhan, terlihat Green Goblin datang dengan glidernya. Dia membuat suasana festival menjadi ricuh. Semua anggota Dewan Direksi Oscorp menjadi sasaran Green Goblin. Ledakan itu membuat lantai di bawah Mary Jane runtuh. Peter langsung mengganti kostumnya dan berayun melawan Goblin. Dia juga menyelamatkan seorang anak yang hampir tertimpa balon raksasa. Saat akan menyelamatkan Mary Jane, tiba-tiba Goblin menghantamnya. Kemudian Peter menembakkan jaring ke mata Goblin lalu merusak glidernya. Saat itu juga Peter akhirnya berhasil menyelamatkan Mary Jane yang terjatuh. Di dalam apartemennya, Harry memberitahu hubungannya dengan Mary Jane. Meskipun Harry tahu kalau Peter juga menyukai Mary Jane sejak lama, tapi Peter nggak pernah mengungkapkan perasaannya. Namun Peter tetap mendukung hubungan mereka. Sementara di tempat lain, Norman terlihat berdebat dengan dirinya sendiri. Setelah percobaan serum yang dia lakukan, Norman jadi memiliki kepribadian ganda, yang kadang bisa menjadi Norman dan kadang bisa menjadi Green Goblin yang jahat. Keesokan harinya, Green Goblin mendatangi kantor direksi Daily Bugle. Dia berusaha mencari tahu siapa yang telah menyebar foto-foto Spider-Man. Tiba-tiba Spider-Man datang menemuinya. Lalu Goblin menyemprotkan bius kemudian membawa Spider-Man. Sesampainya di suatu tempat, Goblin mencoba menghasut Spider-Man. Dia mengajaknya untuk bekerja sama atau akan menjadi musuh yang memakan korban. Setelah itu Goblin pergi.
Malam harinya Peter mengajak Mary Jane untuk makan malam, tapi Mary Jane menolak karena dia sudah ada janji dengan Harry. Saat Mary Jane akan pergi, tiba-tiba beberapa penjahat ingin melecehkan dan merampok Mary Jane. Peter yang tak sempat memakai topeng langsung mengajar penjahat-penjahat itu. Beruntung saat itu sedang gelap, jadi Mary Jane tidak bisa mengenali wajahnya. Setelah semua penjahat dilumpuhkan, Peter segera pergi dan memakai topengnya. Tapi Mary Jane menghentikannya dan ingin memberi ucapan terima kasih. Ucapan itu berbentuk ciuman. Keesokan harinya terjadi kebakaran di suatu apartemen. Seorang ibu memberitahu petugas kebakaran kalau bayinya masih berada di dalam sana. Beruntung Spider-Man segera datang dan berhasil menyelamatkan bayi itu. Setelah memberikan bayi pada ibunya, terdengar suara dari dalam gedung yang terbakar. Ternyata masih ada orang yang terjebak di dalam gedung. Spider-Man pun kembali masuk mencari orang itu. Tapi ternyata dia adalah Green Goblin. Mereka pun bertarung di tengah kobaran api. Dalam perkelahian itu, Goblin berhasil melukai lengan Spider-Man. Kemudian terjadi ledakan sehingga Spider-Man langsung menghilang dari sana. Di rumah Peter, Norman dan yang lain akan mengadakan makan bersama. Ini adalah kali pertama Norman bertemu Mary Jane. Suara kepulangan Spider-Man pun terdengar oleh mereka. Namun saat diperiksa di dalam kamar, tidak ada orang di sana. Ternyata Peter bersembunyi di langit-langit kamar. Darah dari luka Peter yang jatuh hampir mengenai Norman. Tiba-tiba Peter masuk ke dalam rumah dan sudah mengganti kostumnya. Namun saat mulai makan, Bibi May melihat tangan Peter yang berdarah. Luka itu membuat Norman menjadi curiga. Setelah itu Norman bertingkah aneh dan bergegas pergi dari sana. Harry pun mencoba menghentikan ayahnya itu. Dia ingin Norman mengenal Mary Jane lebih dalam lagi. Entah kenapa, Norman malah menghina Mary Jane. Dia mengatakan kalau wanita miskin seperti Mary Jane tidak cocok untuk Harry. Mary Jane yang mendengar percakapan mereka merasa kesal dan bergegas pergi dari sana. Setelah mengetahui Peter adalah Spider-Man, Goblin pun berencana mengintimidasi dengan menyerang orang-orang terdekatnya. Malam harinya, Goblin menyerang Bibi May di dalam rumah, sehingga Bibi May mengalami syok dan harus mendapat perawatan medis. Esok harinya, Mary Jane juga datang menjenguk Bibi May. Di sini Mary Jane memberitahu Peter kalau sepertinya dia jatuh cinta pada Spider-Man. Namun Peter hanya tersenyum mendengar itu. Tak lama kemudian, Harry juga datang ke rumah sakit. Dia mendapati Peter sedang berpegangan tangan dengan Mary Jane. Sepulangnya dari sana, Harry memberitahu ayahnya kalau Peter dan Mary Jane semakin dekat. Norman pun memeluk anaknya itu. Di rumah sakit, Bibi May memberitahu pada Peter kalau dia tahu bahwa Peter menyukai Mary Jane sejak kecil. Peter pun sedikit malu mendengar itu. Tiba-tiba naluri Peter merasa Mary Jane dalam bahaya. Peter pun segera menghubunginya. Ternyata benar kalau saat ini Mary Jane tengah disandra oleh Goblin. Goblin membawanya ke atas jembatan. Di sana Goblin memberi dua pilihan pada Spider-Man. Dia akan menyelamatkan Mary Jane atau anak-anak yang berada di dalam kereta. Kemudian Goblin menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu, kemudian menangkap kabel kereta yang berisi anak-anak. Melihat itu, Goblin kembali menyerang Spider-Man. Beruntung orang-orang banyak yang berada di atas jembatan melempari Goblin, sehingga Spider-Man memiliki kesempatan menyelamatkan anak-anak dan Mary Jane. Namun Goblin kembali lagi dan menghantamkan Spider-Man ke sebuah bangunan tua, lalu melemparkan bom yang meledak di dekat wajah Peter. Di dalam bangunan itu, Goblin mengajarnya bertubi-tubi. Namun saat Goblin mengancam akan menyakiti Mary Jane, Peter marah dan bangkit menghajar Goblin. Hingga akhirnya Goblin kalah dan menyerah membuka topengnya. Peter pun kaget setelah mengetahui dia adalah Norman. Tapi dengan kelicikannya, Goblin malah mengaktifkan senjata glidernya menyerang Peter.
Peter yang memiliki insting kuat mengelak sehingga glider itu membunuh Norman sendiri. Sebelum tewas, Norman meminta Peter agar tidak memberitahu Harry. Kemudian Peter membawa jenazah Norman ke rumahnya. Harry yang tiba-tiba datang mencoba menembak Spider-Man. Namun saat mengambil pistol, Spider-Man sudah pergi. Keesokan harinya, Peter menemui Harry di pemakaman ayahnya. Kini Peter adalah satu-satunya keluarga yang Harry miliki. Harry mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan membalas perbuatan Spider-Man. Setelah itu, Peter mendatangi makam paman Ben. Di sana Mary Jane juga mendatangi Peter. Mary Jane mengungkapkan perasaannya kalau orang yang dia cintai itu adalah Peter. Karena Peter adalah satu-satunya orang yang selalu ada saat Mary Jane sedang galau. Mary Jane pun menciumnya. Namun Peter justru bilang kalau mereka berteman saja. Setelah itu dia pergi. Mary Jane merasa sepertinya ciuman itu pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, inilah alasan Peter guys. Dia tidak ingin Mary Jane dalam bahaya jika berada di dekatnya. Dan film pun selesai. Gimana guys? Seru kan filmnya? Seru dong. Di sini kisah cinta mereka agak gantung gitu ya kan? Tapi tenang aja guys. Kita udah siapin kelanjutan filmnya di deskripsi kok. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.